Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sahabat Ruang Bos? Senang menyapa kembali Anda di sini. Masih bersama saya, Timur Arif Riyadi, yang akan memandu acara Ruang Bos. Ruangnya bicara para bos yang edukatif, informatif, dan kreatif. Sahabat Ruang Bos, kali ini kita sudah berada di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, dan kita sudah ditemani oleh General Manager hotelnya, yakni Bapak Lalu Aswadi Jaya. Apa kabar, Pak Jaya? Kabar baik, selamat sore. Sore juga Pak. Sehat nih ya? Ya, Aktivitas sehat-sehat. masih Alhamdulillah, masih aktivitas normal seperti biasa. Ya, baik. Sahabat Ruang Bos, sebagaimana kita ketahui, pandemi mengakibatkan anjloknya turunnya okupansi hotel di berbagai belahan dunia ya, tidak hanya di Jakarta. Nah, tapi Pak Jaya, sebelum kita membahas hal itu, mungkin sahabat Ruang Bos ingin tahu nih, kira-kira sebetulnya kapan berdirinya hotel ini, fasilitasnya, dan mungkin tergolong dalam hotel kelas apa sih Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran ini? baik. Hotel kami adalah hotel yang masuk dalam jaringan Accor Hotel. Jadi kita buka pertama kali Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran tepatnya di bulan September di tahun 2015. Dan kami termasuk kategori upper scale ya. Jadi kalau dilihat dari scale hotelnya atau bintang hotel, kami ada di bintang 4 plus atau lebih ke bintang 5. Jadi salah satu jaringan hotel yang asalnya memang dari Prancis awalnya ya. Jadi Accor Hotel itu dari Prancis. Nah, hotel kami terdiri dari kurang lebih sekitar 505 kamar. Jadi fasilitas juga cukup banyak. Jadi kita beroperasional di bawah jaringan chains internasional Accor Hotels. Oke, Ya. oke. Nah, kalau masyarakat kan pahamnya hotel bintang 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebetulnya yang membedakan itu apanya sih Pak Jaya? Kalau lebih banyak memang pertama dari sisi klasifikasi jumlah kamar, kemudian fasilitas, kemudian ada grade level service tertentu yang memang sudah diatur oleh pengklasifikasian bintang hotel. Ya, kita memang ada standarisasinya yang itu menggunakan semacam badan sertifikasi. Ya, jadi badan sertifikasi yang nanti akan melihat seperti apa klasifikasi hotel masing-masing. Kemudian ada scoring yang diberikan, scoring minimum untuk bintang 1, bintang 2 itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa sembarangan tuh ya hotel mengklaim dirinya sendiri Oh dia iya, hotel apa? Pasti sudah ada asosiasi yang menentukan hal itu, begitu ya Pak ya? betul, Baik. betul. Kalau untuk Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran sendiri nih, apa fasilitas terutama kamarnya nih? Kira-kira apa saja yang ditawarkan kelas-kelasnya? Ya, kalau kamar kita ada banyak punya kategori start dari paling basic kita namanya superior room, kemudian selanjutnya ada klasik, eksekutif, deluxe, business suite, executive suite, dan terakhir yang paling besar kita sekarang lagi berada di Penthouse nih ya, penthouse. kita sekarang lagi di Ya, penthouse nih Pak ini ya. ruangan yang paling besar, kamar yang paling besar, ya, kurang lebih sekitar 170 meter persegi. Ya, ini Bisa bikin party sendiri nih, sahabat Ruang Bos. betul. Jadi kami kamar terdiri dari total keseluruhan 505 kamar Oke. dari berbagai macam tipe tersebut. Wah, Iya. ini lumayan kece nih ya. Ini Ruang Bos kayaknya harus kapan-kapan bisa staycation nih ke sini. Harus staycation, harus dicoba ya. Baik Pak Jaya. Nah, Ya, sekarang kita beralih ke masalah bisnisnya nih. Kan kita sekarang lagi masa pandemi nih Pak Jaya. betul. Gak hanya Hotel Grand Mercure saja tentunya yang menerima dampaknya. Nah, kalau dari manajemen hotel sendiri selama masa pandemi ini bagaimana tingkat okupansinya? Kemudian bagaimana cara manajemen bertahan di masa pandemi? Memang harus saya akui situasi pandemik sangat berdampak bagi perhotelan terutama karena pembatasan aktivitas tentunya itu berpengaruh kepada market kami karena di hotel pada dasarnya semakin banyak orang yang beraktivitas artinya kan semakin banyak tingkat hunian dan semakin banyak pendapatan hotel. Nah, kalau dilihat dari rata-rata penurunan pendapatan di tahun lalu 2020, kami melihatnya kurang lebih sekitar pemangkasan 50 ke 60%, dan saya rasa itu semua dirasakan oleh hampir semua hotel, bahkan mungkin ada yang jauh di bawah itu.
maksudnya lebih besar dari itu. Karena kondisi setiap daerah itu bisa berbeda-beda, ya kan? Apalagi seperti sekarang saja PPKM itu kan levelnya berbeda-beda, kemudian penerbangan, status penerbangan yang boleh dibuka dan ditutup itu juga berbeda-beda. Ya. Jadi lumayan Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran bisa bertahan ya Pak ya di masa pandemi ya? Alhamdulillah masih bisa bertahan karena kami punya strategi yang harus kita lakukan, kemudian kita juga tidak berdiam diri saja. Baik, sebelum kita membahas masalah strategi tersebut, Ya. mungkin sahabat Ruang Bos juga ingin tahu nih, bagaimana prokes yang diterapkan oleh manajemen hotel dalam mengantisipasi model PPKM atau PSBB yang seperti kita sudah lewati kemarin. Baik, PSBB tentunya aturan dasar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kami selalu taati karena itu adalah acuan utama. Tentunya ada surat edaran baik itu dari menteri, kemudian diturunannya menjadi surat edaran gubernur, itu semua sudah mengatur seperti apa prokes dasar. Nah, kemudian kami juga di hotel, karena kami adalah jaringan internasional Accor, kami juga punya platform prokes yang namanya All Safe. Dan ini sudah sangat mengatur, sangat detail dari internal baik itu karyawan, kemudian dengan eksternal yaitu bagaimana ke tamu. Jadi semua stepnya semua ada di sana. Check in, check out, kemudian karyawan masuk harus apa yang dilakukan, kemudian kalau ada temuan simptom atau gejala dari karyawan maupun staf apa yang harus kita lakukan, semua sudah diatur dan punya SOP yang sangat lengkap. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga tahun lalu launching CHSE dan kami juga ikut sertifikasi CHSE dan kami juga mendapatkan hasil yang mungkin hampir sempurna karena kami sudah menerapkan yang all safe terlebih dahulu, yang panduan yang sudah kita buat dan diberikan oleh operator kami dari head office kami. Jadi semuanya sebenarnya sudah sangat lengkap dan kita tinggal ngikutin dan menjalankan itu secara konsisten. Oke. Gitu. Jadi jangan khawatir lagi sahabat Ruang Bos kalau ingin staycation ke Hotel Grand Mercure, semua sudah terprokes dengan baik. Betul. Itu dari sisi manajemen hotel dan karyawannya. Nah, apa yang perlu kita sebagai tamu nih yang kita siapkan kalau untuk masa prokes ini, Pak? Ya, kalau saat ini sudah semakin lengkap ya, apalagi sekarang sudah ada yang terbaru aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi setiap entrance kami masuk menuju hotel maupun outlet itu sudah coba diproteksi dengan itu. Jadi semuanya sudah kita coba screening dengan baik. Kemudian juga di semua area dengan prokes dan kapasitas yang terjaga sesuai dengan SE. Jadi semuanya kita coba mengurangi tingkat crowd di tempat kami. Jadi itu yang maksimal yang kita lakukan. Ya. Jadi artinya kita juga kalau sebagai korporasi ingin menggunakan Hotel Grand Mercure itu ada ketentuannya ya Pak ya? Nggak bisa seluruh karyawan kita masukkan ke sini gitu, nggak seperti itu prosedurnya. Bagaimana? Ya, jadi tentu saja harus ikut prokes ya. Kayak seperti contoh seperti sekarang penggunaan meeting room atau ballroom dengan kapasitas maksimum 50%. Nah, artinya kami juga harus memberikan edukasi kepada pelanggan kami, kepada tamu kami bahwa itu adalah batas maksimum yang harus kita ikuti. Nah, kemudian seperti di outlet, di restoran, di lounge itu batas operasional maksimal sampai dengan jam 9 malam. Nah, begitu sudah lebih dari jam 9 kami sudah sampaikan, kami berikan reminder bahwa sebentar lagi restoran kami tutup, tidak beroperasional. Seperti itu. Dan beruntungnya selama ini dari pengunjung sendiri menerima akan hal itu ya, Pak Ya, Jaya? ya. Jadi kita sama-sama saling ini ya, saling Mengingatkan dan saling pengertian ya. Betul, betul. Baik, Pak Jaya. Kalau kita ketahui kan sekarang PPKM mulai melonggar, levelnya sudah level 3. Tentunya juga aktivitas dan geliat bisnis ini semakin meningkat. Nah, dari manajemen Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran ini, kira-kira apa nih yang naik dari pemasukan untuk hotel nih, apa saja kegiatannya? Ya, tentunya sekarang dari sisi okupansi juga sudah mulai berasa ya, mulai terjadi kenaikan walaupun
belum yang benar-benar kembali ke sebelum pandemik atau normal ya. Demikian juga dengan food and beverage, yaitu seperti meeting, kemudian di outlet-outlet kami, karena fasilitas kita cukup banyak. Jadi kami memiliki selain seperti kolam renang, kemudian gym, kemudian whirlpool, steam sauna, kami juga punya fasilitas meeting. Contoh kita punya 20 meeting room, 21 meeting room maaf. Kemudian kita ada punya 2 ballroom. Jadi Sky Ballroom di lantai 27 bisa melihat view-nya Jakarta ya. Nah, kemudian kita ada punya Grand Ballroom di lantai 5. Nah, kalau bicara kapasitas sebelum pandemik itu yang di lantai 27 bisa menampung sampai dengan 1.500 standing party. Nah, kemudian yang di bawah sampai dengan 2.500 yang di lantai 5 yang Grand Ballroom kita. Oke. Jadi untuk pernikahan akbar artis-artis jangan berpikir panjang lagi, bisa dipakai nih ya. Betul. Oke. Kalau untuk konsep wedding sekarang mungkin lagi meningkat nih Pak. Teman-teman mungkin banyak yang wedding menggunakan hotel. Nah, ini trennya seperti apa nih Pak? Karena sekarang pembatasan kapasitas, kemudian kita bicara aturan dari pemerintah, memang sekarang yang lagi tren banyak ke arah holy matrimony ataupun wedding skala kecil. Karena batasnya walaupun misalnya sudah dilonggarkan, tapi masih dengan kapasitas maksimum 25% dari kapasitas maksimum ruangan ya. Kemudian juga kalau acara pemberkatan ataupun akad nikah itu maksimum 30 orang. Nah, jadi masih di situ ininya pembatasannya, sehingga kita masih belum bisa menerima yang skala besar. Oke, baik. Gitu. Kalau untuk konsepnya sendiri dari si calon pengantinnya sendiri biasanya minta konsep ke pihak manajemen atau mereka sudah punya konsep sendiri gitu untuk dikemas? Ya, jadi kami sudah punya package wedding yang menarik. Jadi begitu juga kami juga disupport oleh rekanan-rekanan yang mendukung kegiatan wedding tersebut. Ya, berbagai macam rekanan yang support, sehingga pada saat ada permintaan ya kami juga berbicara dengan couple yang akan menyelenggarakan wedding. Mereka maunya seperti apa, kami kasih gambaran, kami kasih referensi, kemudian contoh-contoh yang sudah ada, baik pernikahan yang sifatnya tradisional, kemudian nasional maupun modern ya, atau misalnya yang luar ya mau mengikuti seperti apa, kita bisa menyesuaikan. Jadi calon pengantin tinggal duduk manis, semua konsep, semua makanan sudah disediakan. Sudah disiapkan, betul. Baik, Pak Jaya, kalau kita ketahui masa pandemi kemarin tahun lalu adalah puncaknya, dan ketika itu kita semua tahu banyak bisnis hotel dan restoran yang bahkan tutup. Nah, sebetulnya kita pernah mendengar yang namanya hotel repatriasi. Apa sih sebetulnya Pak hotel repatriasi itu, dan apakah dulu Hotel Grand Mercure juga mengambil ceruk pasar hotel repatriasi ini? Baik, kalau peluang bisnis, saya memang dari tahun lalu berusaha berpikir, kemudian mengajak tim untuk coba mencari strategi potensi yang masih ada di tengah pandemik, walaupun dengan sangat terbatas jumlah market dan aktivitas yang diperbolehkan, namun akhirnya kami sampai di satu kesimpulan bahwa masih ada peluang yang ada, yaitu tadi repatriasi. Nah, kalau kita bicara bisnis karantina, ini kan secara umum dikatakan sebagai karantina. Kadang-kadang banyak masyarakat yang salah mengartikan karena mereka tidak tahu persis apa perbedaan hotel karantina dan atau hotel repatriasi. Itu yang memang masyarakat. Karena kadang-kadang di sanalah perbedaannya. Justru saya sering menyampaikan hotel repatriasi jauh relatif lebih aman. Karena apa? Repatriasi adalah kita menangani kepulangan warga negara kita ataupun ekspatriat yang masuk ke Indonesia, tapi diharuskan untuk melakukan karantin sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Nah, sebelum mereka terbang, mereka sudah PCR negatif. Kemudian masuk ke Indonesia, mereka di PCR
terlebih dahulu dan ada 2 kali PCR selama stay. Kalau sekarang kan 7 malam. Ya. Ya, jadi selama 7 malam ada 2 kali PCR. Jadi kalau saya melihat relatif lebih aman dibandingkan dengan hotel yang memang menangani isolasi positif atau isolasi COVID yang OTG. Ya. Nah, bedanya di sana. Nah, Oke, jadi oke. sering terjadi mispersepsi sehingga mereka merasa khawatir, merasa takut. Nah, itu yang bedanya. Nah, jadi kalau sedikit saya bercerita, memang tahun lalu pada saat awal pandemik kami dari awal sudah bergandengan dengan BNPB. Jadi kami sudah menjadi rekanan BNPB pertama kali di SE yang pertama dikeluarkan oleh BNPB, sehingga kami mendapatkan otoritas untuk bisa menerima market tersebut. Oke. Dan itu yang membuat hotel kami cukup bisa bertahan sepanjang tahun di 2020 kemudian sampai dengan sekarang. Tentunya BNPB mengambil rekanan hotel juga nggak sembarangan ya Pak ya. Ada Betul, syarat-syarat tertentu. betul. Apa yang menjadi kunci Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran bisa mendapatkan rekanan dari BNPB sebagai hotel repatriasi? Ya, pertama pastinya ada skema peninjauan terlebih dahulu. Ya, jadi secara fair itu akan dilihat apakah dari sisi jumlah kamar memadai, kemudian sisi fasilitas, apakah bisa menjalankan prokes terutama, ya, itu yang utama. Dan kemudian dari sisi layout gedung, ya, karena ada hal-hal seperti evakuasi yang harus dilakukan, sehingga perlu hotel atau gedung bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta. Ramah evakuasi kalau terjadi apa-apa gitu ya. Betul. Oke. Waktu itu ada berapa hotel tuh Pak Grand Mercure dengan yang lainnya? Di awal pandemik ada 6 hotel. Ada 6 hotel, kemudian berjalan sepanjang tahun hingga di akhir tahun 2020 karena mulai dibuka border Indonesia dan kepulangan warga semakin banyak. Kalau yang sebelumnya lebih didominasi oleh corporate dan kru kapal. Nah, kemudian di akhir tahun 2020 warga negara secara umum dan kita punya pekerja imigran yang dipulangkan semua, akhirnya membutuhkan jumlah hotel yang sangat besar. Saat itu bahkan pernah mencapai 64 hotel. Ya, nah sekarang bertahan di 60 hotel. Belum ada penambahan lagi sampai dengan saat ini. Wah, ini kita jadi menambah insight baru nih ya, rekan Ruang Bos. Jadi sudah jelas nih bedanya apa itu hotel repatriasi dan apa itu hotel untuk karantina. Tentunya kita ini lebih jauh, lebih aman karena bukan menampung orang-orang yang sedang isoman OTG positif COVID gitu ya. Tapi mereka semua sudah tersaring dengan baik dan mereka masuk ke hotel repatriasi seperti ini. Betul. Baik nih Pak Jaya, menarik sekali perbincangan kita. Terakhir, kira-kira tips apa nih yang perlu kita bawa sebagai pengunjung bila kita ingin staycation ke hotel? Ya, dapatkan informasi yang banyak, yang akurat tentang hotel yang akan kita tempati. Ya, kemudian pastikan hotel tersebut, terutama di masa pandemik seperti ini, mereka sudah tersertifikasi, baik itu kalau di grup kami ada All Safe, kemudian CISE, paling tidak itu adalah basic requirement atau persyaratan dasar prokes yang mereka pasti miliki, yang mereka pasti jalankan, ya. Nah, dengan kedua hal tadi, ya, itu sudah pasti kita akan diberikan kenyamanan, kemudian antisipasi dari hal-hal terutama yang related ke COVID. Ya, kita tidak bisa 100% menjamin, tetapi paling tidak prosedur dasar prokes itu pasti sudah ada dan dijalankan. Oke. Dan Dan jangan lupa mungkin bagi masyarakat, jangan lupa download untuk Peduli Lindungi itu ya. Betul, Peduli Lindungi. Ya. Karena itu semua dipakai, nggak hanya masuk ke hotel, kita ke mall, kemanapun dipakai. Sekarang gitu ya, dimanapun dipakai. Betul. Baik Pak Jaya, ini bincang kita kayaknya semakin menarik, tapi sayangnya waktu juga nih Pak Jaya yang membatasi perbincangan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Demikian sahabat Ruang Bos, akhir acara kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ruang Bos.
Kita akan kembali dengan narasumber dan tema lainnya yang tak kalah menarik. Dan akhirnya saya Timur Arif Riyadi beserta tim produksi Ruang Bos dan narasumber spesial saya Bapak Lalu Aswadijaya pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos.